Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang masih beriktikaf di rumah Allah, tazkirah ringkas pagi ini bersama surah Al-Alaq. Seperti yang kita dengar dalam salat tadi, rata-rata kita kenal dengan surah ini paling kurang dengan ayat-ayat pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, perkataan atau kata-kata pertama dalam Quran yang diturunkan, Iqra. Tapi letak surahnya bukan di awal Quran ya. Letak surahnya juz 30. Kata ulama, kita selalu dengar dari kecil secara letterlek Iqra itu perintah membaca. Tapi menurut ulama yang mendalami, bukan perintah membaca saja, perintah belajar. Membaca itu artinya belajar. Iqra, belajarlah. Belajar itu wajib. Belajar wajib karena nanti di antara pertanyaan dasar, pertanyaan asas di akhir nanti ada 4. Satu tentang ilmu. Ada 4 pertanyaan pokok nanti di sana. Satu di antaranya tentang ilmu. Artinya wajib belajar. Wajib belajar. Pertanyaan 4 itu pertama tentang usia secara umum. Kedua tentang usia remaja, usia muda. Yang ketiga tentang penghasilan. Dari mana dapat, kemana perginya duit tadi. Dari mana sumbernya, kemana dibelanjakan. Yang ketiga tentang yang keempat ya. Keempat tentang ilmu, tentang usia secara umum, tentang usia muda, tentang harta, dan tentang ilmu. Wa madza amila fima alima. Ilmu yang dia tahu macam mana dia mengamalkannya. Artinya beramal tanpa ilmu sia-sia ya. Beramal tanpa ilmu sia-sia. Subhanallah. Kenapa orang banyak berlangkahnya ke masjid tidak ada ilmunya? Orang dulu kenapa yang buta pun ke masjid, yang sakit pun ke masjid, dipapah ke masjid, sampai di masjid solatnya solat maghrib ya sahabat Nabi ini belum habis solat dia meninggal. Artinya melangkah ke masjid di detik-detik terakhir usianya. Ditanya oleh keluarganya, anaknya, Pak, Bapak kan sakit, Bapak tidak diwajibkan lagi ke masjid. Apa dia bilang? Tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah kalau saya duduk di rumah. Tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah kalau saya tidak melangkah ke masjid. Dibawa juga Bapak itu ke masjid. Salatnya salat maghrib, belum habis salat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam salat. Subhanallah, subhanallah. Macam ibu wanita salihah yang di Batu Sangkar itu ya, dia umurnya di atas 80, masih ke masjid, berjalan 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Jalan di kampung orang sana, kapai menurun, kapulang mendaki. Bukan macam dia ini datar. Subhanallah. Solatnya solat maghrib. Pas waktu berwirid, bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ dicabut roh ibu itu. Bayangkan ya, kondisi fisik di atas 80 umurnya, dari muda, dari sehat, tidak tinggal solat berjamaah. Terutama subuh, maghrib dan isya. Mungkin zuhur dan asar mungkin dia di sawah di ladang. Subhanallah. Begitulah ya. Jadi kita perintah Iqra itu sebenarnya perintah belajar. Iqra artinya belajarlah, timbalah ilmu. Sumber ilmu banyak, terutama Al-Quran. Kenapa kita belajar? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah dengan nama Allah. Apa maksud dengan nama Allah itu? Atas nama Allah.
Allah menyuruh kita belajar Quran 30 juz. Berapa ayat yang ada di hati kita? Hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Kitab ini Al-Quran, la raiba fi, yakinilah sepenuhnya hudal lil muttaqin, pedoman hidup bagi ahli takwa. Berapa ayat yang sudah kita pedomani? Kemarin kita bersama surah Insyiqaq. Kemarinnya dengan tasbih. Hari Jumat kita dengan surah Sajadah, ambil sikit-sikit. Subhanallah. Sekarang dengan awal Iqra. Iqra dalam surah saja, dalam surah Al-Insan dua kali perintah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Allah. Kita ini belajar atas nama Allah. Beribadat ini mencari ridha Allah. Ke masjid ini mencari ridha Allah. Bukan sesuka hati. Ada kesempatan datang, tidak ada kesempatan tidak datang. Kita mesti sempat. Kita mesti sempat. Kadang-kadang orang bilang, terima kasih, alhamdulillah atas kesempatan katanya. Kita mesti sempat. Sebab Rasulullah ke masjidnya 24 jam. Sempat. Bukan 24 jam. 5 kali maksudnya dalam 24 jam ya. Ke masjidnya sholat berjamaah 5 waktu. Mereka sempat. Kita pun seharusnya sempat juga ya. Iqra, belajarlah. Bismi rabbik, dengan nama Rabb. Rabb lagi ya. Rabb, dengan nama Rabb. Kita akan belajar Rabb. Dulu sudah sering disebut. Rabb itu maknanya bukan Tuhan saja ya. Makna murabbi, pendidik. Makna khalik, pencipta. Makna mudabbir, pengatur. Makna muslih, pembaiki kemaslahatan. Makna qayyim, yang mengurus. Makna saib, yang pemilih. Karena belajar lagi. Karena belajar lagi. Mesti belajar lagi tentang makna Rabb. Iqra bismi rabbik. Belajarlah dengan nama Rabb. Allazi khalaq, yang menjadikan Anda, yang menjadikan alam. Ingatlah Allah itu khaliq. Kapan saya lahir? Di mana saya lahir? Macam mana suasana saya lahir? Macam mana keadaan ibu dan ayah waktu itu? Setelah itu saya macam mana? Setelah itu macam mana? Sekarang macam mana? Seterusnya macam mana? Sampai bila usia saya ini? Itu kerja Rabb. Rabb allazi khalaq. Rabb yang bersifat sebagai khalik. Iqra wa rabbukal akram. Rabb lagi. Disebut lagi Rabb. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah, timbalah ilmu. Allah itu akram, sangat mulia, sangat kaya, sangat pemurah. Allah itu karim. Allah itu pemurah. Datang ke majelis ilmu di pagi hari, di masjid, di rumah Allah, di surau, di musalla, nilainya seperti melakukan ibadah haji yang sempurna. Subhanallah. Berbeda dengan maghrib nanti ya. Khusus untuk subuh hari, siapa yang datang ke rumah Allah dengan niat menimba ilmu atau menyampaikan ilmu, dapat bonus seperti menunaikan ibadat haji yang sempurna. Kita duduk dalam majelis ilmu, insya Allah ilmunya bertambah, imannya meningkat, nanti kualitas amalnya akan meningkat. Jangan amal kemarin sama dengan hari ini, amal besok sama dengan hari ini. Kalau ilmunya tidak bertambah, berarti tidak ada peningkatan. Kalau imannya meningkat, nilai ibadahnya artinya jalan di tempat atau jalan setempat, tidak bergerak. Subhanallah. Subhanallah. Seharusnya tidak macam itu ya. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah, timbalah ilmu. Allah itu Maha Karim. Karim, pemurah. Subhanallah. Jadi ada jaminan dalam Quran ya. Berarti kalau kita tidak dapat ilmu waktu kita belajar, berarti mungkin ada kesilapan dalam kaidah mengajar atau kaidah belajar. Karena Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah, Allah itu Maha Karim, Maha Pemurah. Ternyata orang-orang dulu ya yang serius belajar cepat dapat ilmu, cepat meningkat. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat majelis ilmu ini sebagai majelis zikir, bila kita hadir di pagi hari untuk tazkirah subuh, seperti yang selalu disebut, ada malaikat yang memonitor, yang memantau, yang meliput
aktivitas keilmuan ini, malaikat itu mencatat nama-nama orangnya. Nanti setelah selesai acara, nama akan disampaikan kepada Allah. Kemudian ada soal jawab antara malaikat peliput berita dengan Allah. Antara lain, kenapa mereka berkumpul? Mereka karena mencintaimu ya Allah. Adakah mereka sudah pernah melihat aku? Kata Allah. Belum lagi Allah. Macam mana kalau mereka ada kesempatan melihat zatku? Kata Allah. Tentu kata malaikat mereka akan lebih rajin. Apa yang mereka maukan? Mereka mau jannahmu ya Allah. Sudahkah mereka tahu jannah? Sudah melihat jannah? Kata malaikat belum lagi. Macam mana kalau mereka sudah melihat jannah? Wah, kalau sudah nampak jannah katanya mereka akan lebih rajin. Apalagi cerita mereka, apa yang mereka bimbangkan? Mereka takut neraka ya Allah. Takut neraka ya Allah. Sudahkah pernah melihat neraka? Kata Allah. Allah bertanya ya, sudahkah jemaah itu pernah melihat neraka? Belum lagi ya Allah. Kata malaikat, bagaimana kalau mereka nampak neraka itu? Subhanallah. Karena yang cepat jalan ke surga nanti ilmu. Yang percepat langkah ke surga, perjalanan ke surga. Yang membuat mulus perjalanan ke surga adalah ilmu. Lalu Allah mengumumkan kepada malaikat yang meliput acara tadi, ushidukum anni qad ghafartu lakum. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah malaikat peliput berita ini, saksiku dosa mereka sudah diampuni. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saja dulu. Kalau panjang umur kita lanjutkan lagi besok. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.